Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih untuk kedatangannya yang menembus hujan badai angin gelap gulita. Oke, teman-teman online juga selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita mulai aja mata kuliah kita hari ini. Kayak minggu kemarin kita ada ini ya, ada apa namanya? Ada latihan soal ya. Sudah menemukan jawabannya kah? Kita sama-sama bahas, teman-teman. Oke, teman-teman, ini kan kemarin atau latihan kali ya. Soalnya ya yang saya buka. Sebentar. Ini ya, teman-teman, kemarin untuk latihan soalnya di sini ada Mandeville Company telah mengikuti jumlah yang dianggarkan untuk produksi, penjualan dan juga biaya di bulan Agustus di tahun 2018 ya. Produksinya di sini 15.000, sedangkan untuk anggaran penjualannya dia 16.000 unit, teman-teman. Terus mereka juga ini sudah diketahui anggaran dan juga BOP sesungguhnya ya, ada beberapa macam anggaran, ada penyusutan atas bangunan dan peralatan pabrik. Mereka penyusutannya pakai metode garis lurus. Ya, kebetulan anggaran sama BOP sesungguhnya ini sama ya, 1.450.000. Terus ada pemanasan dan juga penerangan. Kalau anggaran BOP-nya 800.000, sedangkan BOP sesungguhnya adalah 850.000. Perlengkapan yang digunakan pabrik di sini anggaran BOP-nya 1.050.000, BOP yang sesungguhnya 1.150.000, bahan penolong yang digunakan sama-sama anggaran dan BOP sesungguhnya sama 750.000 pun dengan PBB ya sama-sama 150.000. Terus tenaga kerja tidak langsung di sini anggaran BOP-nya 7 juta, sedangkan BOP sesungguhnya 6.950.000 ya. Terus ada beban iklan, anggaran BOP-nya 800.000, yang BOP sesungguhnya 775.000. Ada pemeliharaan pabrik di sini anggaran BOP-nya 1.800.000, sedangkan BOP sesungguhnya sama ya 1.800.000. Dan yang terakhir ada asuransi gedung. Di sini 10.500.000, BOP sesungguhnya adalah 10.300.000. Kebetulan di soal juga saya sudah mengklasifikasikan mana yang termasuk variabel tetap dan mana yang termasuk mana yang BOP tetap dan mana yang termasuk BOP variabel. Masih ingat ya bedanya BOP variabel sama BOP tetap berarti apa, teman-teman? Teman-teman online ada yang ingat? Kalau variabel tidak tentu bisa berubah-ubah, sedangkan kalau tetap dia akan tetap sama totalnya ya, hati-hati ya. Jadi saya mengingatkan kembali kalau biaya yang sifatnya variabel berarti perilakunya dia total biayanya bisa berubah-ubah, biasanya proporsional dengan perubahan aktivitas, tapi kalau bersifat tetap berarti total biayanya ya tetap berapapun aktivitasnya. Kebetulan ini tak klasifikasikan teman-teman. Mungkin nanti ketika UAS waduh nggak ada klasifikasinya, ya berarti silahkan teman-teman kategorikan sendiri mana yang termasuk BOP variabel dengan BOP tetap. Ya, yang pertama di sini kita diminta untuk mencari tarif biaya overhead pabriknya, baik kita menggunakan metode variabel atau menggunakan metode tetap. Nah, siapa yang mau ini aja ya, di tempat aja ya, teman-teman ya. Teman-teman online atau offline satu orang. Tarifnya berapa? Ayo, angkat tangan. Yang mau menjawab angkat tangan, atau yang di online ada nggak ini ya teman-teman online ya, dari tadi nggak jawab ya. Halo, aman nggak ini teman-teman? Halo, Aman, teman-teman. Bu. Oh, aman. Kirain
Nggak ada teman-teman. Anu ya, on kamera ya teman-teman ya. Yang online silahkan on kamera karena jadi saya mengingatkan kembali kalau on kamera, off kamera itu menjadi salah satu pertimbangan masuk ke penilaian ya teman-teman ya. Oke, ayo ada yang bisa? Satu orang angkat tangan, Mbak siapa? Irma, Bu. Oke, Irma. Ya. Oke, tarif BOP-mu yang tarif BOP variabelnya berapa? Yang ya kan ada dua metode ya, saya mengingatkan ya, ada full costing sama ada variable costing. Oke, yang variable costing dulu tarifnya, langsung tarifnya aja nggak apa-apa. Pakai, soalnya nanti nggak denger teman-teman. Makanya loh kok bisa? Terlalu ini kamu halus suaranya, lembut, terlalu lembut. Saya di sini berasa konser karena harus pakai mic yang ngejarnya. Oke, cek. Ini yang apa Bu? Full costing atau variable costing? Yang variable costing dulu berapa tarifmu? Ada BOP variabel itu 14.000 unit dikali 923,33 sama dengan 12.926.000. Oh, kamu langsung ke pembebanannya ya? Loh, tarifnya dulu aja. Oh, yang tarif. Oh, ini yang tetap sama variabel. Full costing sama variable costing. Loh, ayo. Masih ingat kan? Kalau kita pakai full costing berarti biaya overhead pabrik yang kita gunakan variabel plus tetap. Tapi kalau variable costing berarti biaya overhead yang kita gunakan adalah biaya overhead variabel. Pas, saya tunggu dulu. Enggak apa-apa, dijawab aja. Ini saya itu BOP tetap, ada penyusutan 1.450, perlengkapan 1.050.000, PBB 150.000. Ya, kamu total kan? Ya, terus di total. Terus yang variabel juga nanti di total juga kan Bu? Terus tarif BOP tetap per unit 10.450 dibagi 15 unit sama dengan 696. Terus yang variabel juga jadinya 923,33, total tarifnya 1.620 per unit. Nah, yang 1.620 per unit itu yang kita namakan metode full costing. Nah, sedangkan yang 923,33 per unit itu kita berarti menggunakan variable costing. Gitu ya. Teman-teman online di sini aman? Ada pertanyaan? Teman-teman? Aman, Bu. Aman. Oke, kalau ada yang belum dipahami boleh ditanyakan karena nanti materi selanjutnya akan berhubungan dengan ini ya. Itu oke. Terus yang kedua baru kita diminta menghitung pembebanan biaya overhead pabrik jika Mendefile memproduksi sebanyak 14.000 unit baik dengan menggunakan full costing dan variable costing. Nah, teman-teman online ada yang mau jawab dulu nggak sebelum saya lempar ke teman-teman yang offline? Saya, Bu. Mbak siapa? Ovi. Mbak siapa? Ovi? Ovi. Jim. Mbak Sofi. Oke. Ayo Sof, pembebanannya. Metode full costingnya dapatnya 22.680.000 itu dari tarif BOP dikali jumlah unitnya 14.000 ketemunya 22.680.000. Untuk jurnalnya BDP BOP kreditnya 22.680.000, kreditnya BOP yang dibebankan 22.680.000. Untuk metode variable costingnya ketemunya 12.926.667 rupiah. Dapatnya dari tarif BOP dikali jumlah unit. 14.000. Untuk jurnalnya BDP BOP debitnya 12.926.667 rupiah.
Untuk kreditnya BOP yang dibebankan Rp12.926.667. Oke, sama semua teman-teman. Kalau beda di belakang mungkin beda pembulatan koma tadi di tarif ya. Kalau teman-teman pakai komanya 923,33 mungkin pembebanannya 12.926.620 ya. Oke, itu cuma beda berarti di pembulatan untuk komanya teman-teman. Oke, aman ya di sini ya teman-teman ya. Oke, terus yang ketiga kita suruh dibuat-buatlah jurnal pengelompokan dan pemisahan biaya overhead pabrik. Teman-teman yang offline ada yang mau menjawab? Ini gampang ini ya teman-teman ya. Atau ada yang mau jawab wes nggak apa-apa. Oke, Mbak siapa? Aniasi Wulandari. Oke. Oke, untuk jurnal pengelompokannya di Agustus 2018 itu untuk akun debit BOP sesungguhnya 24.175.000. Sedangkan untuk di kreditnya ada penyusutan atas bangunan dan peralatan pabrik 1.450.000, pemanasan dan penerangan 850.000, perlengkapan yang digunakan pabrik 1.150.000, bahan penolong yang digunakan 750.000, PBB 150.000, tenaga kerja tidak langsung 6.950.000, beban iklan 775.000, pemeliharaan pabrik 1.800.000, dan asuransi gedung 10.300.000. Untuk jurnal pemisah BOP-nya di tanggal Agustus 2018 untuk akun debitnya BOP variabel sesungguhnya 13.700.000, BOP tetap sesungguhnya 10.475.000, sedangkan BOP sesungguhnya kredit 24.175.000. Sama semua teman-teman yang lain? Sama ya, aman ya. Oke, wis pinter-pinter udah canggih-canggih nih teman-teman. Oke, terus yang terakhir kita suruh menghitung ya. Tadi karena ada perbedaan antara BOP yang dibebankan ya, hati-hati ya. Bukan, jadi kita menghitung selisihnya bukan antara anggaran BOP dengan BOP sesungguhnya, tapi BOP yang kita bebankan dengan BOP sesungguhnya, teman-teman. Nah, di sini diminta suruh analisis ya, bagaimana kalau menggunakan full costing dan bagaimana menggunakan variable costing. Nah, ini kan agak sulit, saya pecah jadi dua anak bisa menjawab. Ya, kalau yang menggunakan metode full costing saya lempar dulu gantian ke teman-teman online. Mungkin ada yang mau menjawab selain Sofi. Saya Bu Teman-teman. Arinur. Oke, Mbak siapa? Arinur. Mbak Arinur, Oke, Bu. betul. Oke, Mbak Arinur. Kalau selisihnya full costing, selisih kurang atau kelebihan? Selisih kurang. Selisihnya berapa kurangnya? 1.495.000. Oke, sama teman-teman di sini? Sama ya, dari BOP yang dibebankan kan tadi tarif BOP yang full costing kita kali 14.000 unit itu ya, jadi 22.680. Kita kurangi BOP yang sesungguhnya 24 juta ya. Iya. Nah, terus kalau jurnal penutupnya gimana Mbak? Ada dua jurnal ya, ada jurnal penutup dan juga ada jurnal selisih. Untuk jurnal penutupnya BOP yang dibebankan 22.680.000. Untuk di debit yang di kreditnya BOP sesungguhnya 22.680.000. Untuk yang mencatat selisih BOP, untuk yang di debit selisih BOP 1.495.000 dan untuk yang di kredit BOP sesungguhnya 1.495.000. Nah, canggih. Sama semua teman-teman. Ada yang masih bingung cara menjurnal selisih BOP? Jadi yang kita jadikan patokan ya BOP yang ini ya,
BOP yang kita bebankan ya, karena BOP sesungguhnya itu 24 juta, biar klop ya udah berarti selisih BOP-nya harus ada di debit ya kan, karena 22 juta 680 kita tambah 1495 nanti hasilnya akan jadi 24 juta 175. Jadi sama seperti BOP sesungguhnya yang dikeluarkan. Ya, oh aman, canggih-canggih ya kelas AM sama digital ini ya. Oke, terus yang variable costing aja teman-teman yang offline satu orang. Oke, Mbak siapa? Yesi. Oke, Yesi Okta. Untuk metode variabel costing ya Bu ini berarti. BOP variabel yang dibebankan ini 12.926 dan BOP variabel sesungguhnya ini di 13.700. Lalu untuk selisihnya ini kurang dibebankan di total 773.380 gitu ya Bu, sekian gitu. Lalu untuk jurnalnya selisih BOP di debit itu 773 dan BOP sesungguhnya itu di kredit 773. Ayo, nominalnya masuk 773. Ayo. Ayo, jurnal penutupnya berarti? Jurnal penutupnya berarti ya 773 dari selisih ini BOP variabel sesungguhnya. Itu kan untuk ini kalau 773 kan untuk menjurnal selisihnya. Nah, kalau jurnal penutupnya berapa teman-teman? 12 juta ya. yang 12.926 itu. Oh. Ya karena kita tutup dulu baru kita buat jurnal selisih. Oh. Gitu ya. Jadi BOP yang dibebankan di debit 12.926 nanti di kreditnya ada BOP sesungguhnya 12.926 sekian ya. Oke. Kalau jurnal selisihnya Mbak, jurnal selisihnya gimana Mbak? Jurnal selisihnya di 13 ini di jurnal selisihnya selisih BOP di debit 773, BOP sesungguhnya di kredit 773. Oke ya. Nanti kalau misalkan selisihnya lebih ya berarti tinggal dibalik ya. BOP sesungguhnya yang di debit, selisih BOP-nya kita taruh di kredit karena harus kita kurangi kan BOP yang dibebankan. Oke. Di sini teman-teman aman semua, udah canggih-canggih semua ternyata teman-teman, walaupun kemarin saya sambil lelah menjelaskan ya. Satu-satunya laki-laki harusnya saya hafal namanya. Siapa ya? Saya Firhan. Iya Firhan. Oke. Saya mau tanya, yang dipersandingkan itu berarti yang antara 15.000 yang dibebankan dengan 14.000 yang sesungguhnya. Asumsinya seperti itu ya Bu? Bukan yang 15.000 yang dibebankan dengan yang 15.000 yang sesungguhnya. Karena di tabelnya Ibu itu ada yang untuk 15.000. Ini tak? Oke. Jadi ini adalah anggaran WOP ini dianggarkan untuk ketika perusahaan memproduksi 15.000 unit. Jadi intinya produksi ini juga masih taksiran. Ternyata setelah terjadinya bulan ternyata cuma 14.000 unit produksinya. Nah ini yang kita bebankan adalah 14.000 unitnya. Betul. Berarti yang tabelnya yang di BOP sesungguhnya itu sebenarnya tidak ada kaitannya ya Bu ya dengan enggak ada, saking soal harusnya BOP sesungguhnya terjadi ketika kita sudah memproduksinya. Oke, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Firhan. Oke, ada lagi pertanyaan selain Firhan yang teman-teman online aman ya untuk BOP ya? Oke, Mbak siapa? Aniasi. Oke, Aniasi. Mau tanya yang untuk beban iklan itu loh Bu, beban iklan itu seingat saya yang kemarin itu kan nggak ikut over.
head apa Masa beban iklan, beban iklan. pemasaran. Iya, beban iklan masuk overhead apa enggak? Masuk. Beban iklan itu masuk sebagai biaya tidak langsung, dan biaya tidak langsung sama dengan biaya overhead pabrik. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau kita kembali lagi ke materi yang klasifikasi biaya, biaya yang berhubungan dengan produksi jelas masuk sebagai biaya langsung dari bahan baku langsung. Ya, bahan baku langsung itu apa? Bahan baku utama. Kayak misalkan saya punya perusahaan mebel, bahan baku utamanya kayu, berarti itu kan bahan baku langsung ya. Sama biaya tenaga kerja langsung ya. Kemarin kesepakatan kita sesuai teori yang dimasukkan biaya tenaga kerja langsung berarti karyawan-karyawan yang langsung mengerjakan produknya. Nah, selain itu ya, kalau selain dua itu jelas masuknya adalah biaya tidak langsung, dan biaya tidak langsung itu sama dengan biaya overhead pabrik gitu. Ya, jadi biaya pemasaran, biaya gaji accounting, gaji kasir, nah itu masuknya adalah biaya tidak langsung atau biaya overhead pabrik. Jadi sama ya, biaya tidak langsung sama dengan biaya overhead pabrik. Ya, makasih Mbak Ania sih. Ya, tapi paham ya? Makasih pertanyaannya Mbak. Ya kayak gitu kan teman-teman yang lain bingung ya, ini beban iklan kan biaya tidak langsung tapi kok masuk ya. Jadi biaya overhead pabrik itu banyak. Makanya yang paling susah dan dia sifatnya nggak langsung, hanya yang paling susah dibebankan ke produk itu adalah biaya overhead pabrik, teman-teman. Oke, teman-teman online, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya, teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Aman ya, teman-teman online ya? Aman, Bu. Oke, berarti bisa saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya kita akan berbicara tentang masih berhubungan dengan biaya overhead pabrik. Kalau tadi kita membebankan biaya itu, biaya overhead pabrik itu tanpa memperhatikan perusahaan punya berapa divisi, punya berapa departemen. Nah, yang menjadi permasalahannya ternyata perusahaan di sini kan pasti departemennya banyak ya, teman-teman ya. Selain departemen produksi, ada departemen biasanya kita katakan istilahnya adalah departemen pembantu. Departemen pembantu itu seperti mungkin departemen listrik, departemen keuangan, departemen accounting, itu kan yang membantu terjadinya proses produksi, ya kan? Dan semua yang menjadi permasalahan lagi, mungkin biaya overhead pabrik ini dikeluarkan oleh departemen-departemen yang selain non produksi, tapi sifatnya untuk membantu proses produksi. Nah, yang jadi permasalahannya semua biaya overhead pabrik yang dikeluarkan oleh seluruh perusahaan ya dan oleh departemen apapun itu harus kita bebankan semuanya ke produk. Berarti harus kita bebankan semuanya ke departemen produksi. Makanya ada yang namanya departementalisasi BOP, teman-teman. Nah, apa departementalisasi BOP? Jadi departementalisasi BOP itu adalah pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian yang disebut departemen atau pusat biaya yang dibebani biaya overhead pabrik. Misalkan gaji departemen accounting, pastikan yang dibebankan ya departemen accountingnya. Ya, terus misalkan membayar tagihan listrik, nah mungkin departemen listriknya yang kita bebankan. Terus membayar perusahaan melakukan reparasi mesin dan perawatan. Oh, mungkin ada departemen pembantu reparasi yang mengeluarkan biayanya, ya kan, yang tahu biayanya. Nah, semua biaya-biaya yang sudah dibebankan oleh departemen ini, nah harus kita pusatkan ke departemen produksi. Nah, makanya bagaimana caranya? Nah, ini nanti teman-teman. Oke, bisa saya lanjutkan ini ya. Oke. Oh, ini cuma contohnya aja ya. Kayaknya ini contoh perusahaan cetak ya, cetak
perusahaan cetak buku ya. Jadi misalkan di sini ya, jadi tahap produksinya dia itu melalui 3 tahap misalkan ya, ada tahap pengesetan, tahap pencetakan, sama tahap penjilitan. Nah, makanya untuk memenuhi 3 tahap ini, departemen produksi dibagi menjadi 3 departemen lagi. Ya, jadi biasanya departemen produksi itu dipecah lagi menjadi beberapa departemen, teman-teman. Ya, jadi ini ada departemen pengesetan, departemen cetak, dan juga departemen penjilitan. Nah, di mana departemen produksi ini untuk menjalankan proses produksinya dibantu oleh beberapa departemen pembantu. Contohnya ada departemen reparasi dan pemeliharaan, ada departemen pembangkit listrik, dan ada departemen gudang. Nah, kenapa saya kasih tanda panah atas bawah? Nah, karena departemen pembantu ini yang membantu. Kalau ada mesin yang rusak, berarti bagian reparasi dan pemeliharaan akan menservis mesinnya. Ya, kalau ada bagian yang rusak. Begitu juga dengan departemen pembangkit listrik. Ya, pembangkit listrik di sini akan mengecek listriknya untuk proses produksi, akan membayar biaya listriknya dan sebagainya. Yang tahu tagihannya dia. Pun juga dengan departemen gudang. Ya, dia akan merawat gudangnya, dia akan membayar sewa, membayar asuransi. Nah, ini kan semua dibebankan ke departemen pembantu. Nah, makanya di departementalisasi ini semua biaya-biaya overhead pabrik yang ada di departemen pembantu harus kita pusatkan semua ke departemen produksi. Kenapa Bu harus dipusatkan ke departemen produksi? Karena nanti perhitungan harga pokok produk per unit adanya di departemen produksi, dan semua biaya yang kita keluarkan ya harus kita bebankan semua ke produk kita. Makanya harus dipusatkan ke departemen produksi, baru nanti terakhir kita bebankan ke produknya. Makanya nanti HPP-nya harapannya ya bisa lebih valid ya, bisa lebih dipercaya teman-teman. Nah ini ya, jadi manfaatnya ya, tadi ya saya bilang ya, manfaatnya biaya overhead pabrik. Departementalisasi BOP ini untuk apa? Yang pertama adalah untuk pengendalian biaya. Ya kan, tadi kan kita ingat bahwa di biaya overhead pabrik selalu ada yang namanya anggaran biaya overhead pabrik dulu. Ya kan, sifatnya anggaran di sini untuk apa? Untuk mengendalikan biaya. Berarti nanti di setiap departemen dalam perusahaan jelas dia akan membuat yang namanya penganggaran biaya overhead pabrik, teman-teman. Ya, dan yang kedua adalah untuk ketelitian penentuan harga pokok produk. Jadi dengan adanya departementalisasi ini diharapkan semua biaya overhead pabrik yang dikeluarkan oleh perusahaan di sini bisa kita bebankan ke produk sehingga harga pokok produknya bisa dihitung lebih teliti. Bisa kita tentukan, ya dihitung dan ditentukan lebih teliti, teman-teman. Nah, bagaimana kalau misalkan sebenarnya langkah-langkahnya sama teman-teman. Jadi kita membuat anggaran BOP dulu, setelah membuat anggaran tadi kan kita langsung menentukan tarif ya. Nah cuma di departementalisasi BOP ini ada tambahan langkah kedua. Jadi setelah kita menyusun anggaran BOP per departemen, maka langkah keduanya kita harus mengalokasikan biaya overhead pabrik departemen pembantu, semua departemen pembantu ke departemen produksi, teman-teman. Baru yang ketiga kita bisa menentukan tarif seperti tadi. Sebenarnya langkahnya sama. Ya, jadi dari kita menganggarkan, terus kita menentukan tarif, baru kita membebankan berdasarkan yang kita produksi, ya, baru kita menghitung membuat jurnal pembebanan ya, terus pengelompokan, pemisahan, sama menghitung selisih, sebenarnya sama. Cuma ketambahan langkah yang kedua ini. Jadi setelah kita susun BOP, maka kita harus mengalokasikan BOP departemen pembantu ke departemen produksi, baru kita bisa menghitung tarif. Oke, di sini masih aman teman-teman atau mau ada yang ditanyakan teman-teman? Aman? Oke. Nah ini ya, jadi yang pertama dulu kita menyusun anggaran ya, jadi
penyusunan anggaran BOP per departemen. Jadi jika produk diolah melalui beberapa tahap produksi, maka perusahaan akan jelas membentuk beberapa departemen pembantu. Kayak tadi ya contohnya ya, ada departemen gedung, departemen listrik, air, reparasi, pemeliharaan, dan nanti di setiap departemen pembantu akan dibebankan biaya. Dan biaya tersebut akan dialokasikan ke departemen yang menggunakannya. Ya, jadi hati-hati nanti prosesnya akan panjang teman-teman. Karena bisa jadi ternyata listrik dan air ini kan nggak hanya digunakan oleh departemen produksi. Ya kan teman-teman, ternyata juga digunakan oleh departemen lainnya. Departemen pembantu lainnya, departemen gudang butuh yang namanya listrik. Reparasi pemeliharaan butuh juga. Nah nanti akan bertahap lagi alokasinya. Jadi setelah kita distribusikan ke masing-masing departemen yang menggunakan, baru nanti kita pusatkan atau kita alokasikan ke departemen produksi. Tuh. Nah ini ya, nggak usah dihafalkan ya. Jadi hati-hati ya teman-teman. Masih ingat nggak biaya langsung departemen? Jadi ketika menganggarkan teman-teman harus memperhatikan beberapa hal ini ya. Jadi langkah penyusunan anggaran BOP per departemen. Yang pertama adalah penaksiran BOP langsung departemen atas dasar kapasitas untuk tahun yang dianggarkan. Baru penaksiran BOP tidak langsung departemen. Aduh bingung saya Bu. Ya saya mengingatkan lagi. Biaya langsung departemen berarti biaya yang hanya digunakan oleh departemen bersangkutan. Contohnya biaya gaji pemasaran. Ya, yang mengeluarkan departemen pemasaran yang memanfaatkan tenaga pemasarannya ya hanya departemen pemasaran saja. Itu yang kita namakan sebagai BOP langsung departemen. Jadi biaya itu hanya dinikmati oleh departemen bersangkutan. Sedangkan kalau BOP tidak langsung departemen, satu biaya overhead pabrik selain departemen yang bersangkutan juga dinikmati oleh departemen lainnya. Contohnya apa? Biaya listrik, ya kan? Bukan hanya departemen listrik dan air saja yang menikmati. Tapi departemen lain jelas menikmati produksi, bagian accounting ya, masa pegawainya yo enggak ke kamar mandi, nah itu kan juga memanfaatkan. Nah itu yang kita namakan sebagai BOP tidak langsung departemen. Nah nanti baru kita distribusi BOP tidak langsung departemen ke departemen lain yang menikmati manfaatnya, kita jumlahkan BOP per departemen untuk menyusun anggaran BOP per departemen, baru nanti bisa kita alokasikan ke produksi, jadi agak ruwet teman-teman. Oke. Sama ya, dasar pembebanan, saya hanya mengingatkan ini ya, selalu ada 5 dasar pembebanan yang bisa dipilih oleh perusahaan, boleh berdasarkan satuan produk, berdasarkan jam mesin, ya, berdasarkan biaya bahan baku ataupun biaya tenaga kerja tidak langsung dan juga berdasarkan jam kerja teman-teman. Oke. Nah, kita mulai langsung masuk ke contoh soalnya di sini. Sebelum saya mulai ke metode alokasi, ada pertanyaan atau enggak untuk teman-teman online ataupun offline? Aman? Aman Bu, belum. Oke. Jadi ada cara 3 metode untuk mengalokasikan biaya overhead pabrik. Ada metode alokasi langsung, ada metode alokasi bertahap, sama ada metode alokasi timbal balik. Ya teman-teman ya. Pemilihannya gimana Bu? Kita menggunakan salah satu, apakah perusahaan bisa memilih salah satu metode ini? Bisa disesuaikan dengan kondisinya. Ya, makanya saya nanti kondisinya seperti apa? Nah, kita bahas dulu yang pertama, metode alokasi langsung. Metode alokasi langsung ini ya, metode ini mengalokasikan biaya secara langsung dari departemen pembantu ke departemen produksi. Metode alokasi langsung bisa digunakan jika, nah ini ada kondisi yang baru kita bisa menggunakan metode ini. Jika BOP departemen pembantu diasumsikan hanya dinikmati oleh departemen produksi saja asumsinya. Ya.
Jadi jika kondisi BOP Departemen Pembantu hanya dinikmati oleh Departemen Produksi saja, maka perusahaan bisa menggunakan metode alokasi langsung, teman-teman. Nah, kayak apa? Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di sini ada yang garis kuning, ya jadi ada Departemen Produksi 1, Departemen Produksi 2, ada Departemen Pembantu X dan juga ada Departemen Pembantu Y. Departemen Pembantu X dan Y di sini sama-sama menganggarkan biaya overhead pabrik dan biaya overhead pabriknya ini hanya dinikmati oleh Departemen Produksi saja. Biaya overhead pabrik di Departemen Pembantu X hanya dinikmati oleh Departemen Produksi 1 dan Departemen Produksi 2, begitu juga dengan biaya overhead pabrik di Departemen Pembantu Y hanya dinikmati oleh Departemen Produksi 1 dan juga Produksi 2. Teman-teman, jika kondisinya seperti ini, maka teman-teman bisa menggunakan metode alokasi langsung. Gitu. Ya. Oke. Nah, contohnya ya, teman-teman di sini bisa lihat ya, kalau teman-teman online kayaknya wis ada jawabannya ya di BPT ya. Oke, di sini ada PT Eliona Sari, dia mengolah produknya melalui 2 departemen produksi ya. Ada departemen A dan juga ada departemen B. Dan ditunjang oleh 3 departemen pembantu. Di sini ada departemen X, departemen Y, dan departemen Z. Ya, anggaran BOP per departemen untuk tahun 2019 misalkan adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat ya, tadi dipisah ya untuk menganggarkan biaya overhead pabrik ya. Ada BOP langsung departemen sama ada BOP tidak langsung departemen. Nah, teman-teman bisa lihat BOP langsung departemennya di sini. Ya, ada bahan penolong, teman-teman. Ada bahan penolong, ada biaya bahan bakar, ada biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya kesejahteraan itu kayak BPJS dan sebagainya, itu nanti masuk ke biaya kesejahteraan ya. Biaya reparasi dan juga pemeliharaan ya, masing-masing departemen di sini teman-teman bisa lihat kan, artinya BOP langsung departemen, saya mengingatkan ya, BOP langsung departemen berarti BOP ini hanya dinikmati oleh departemen yang bersangkutan. Kebetulan bahan penolong ini semua departemen ada anggarannya, teman-teman ya. Bahan bakar cuma departemen pembantu Y ya. Terus biaya tenaga kerja langsung, kesejahteraan dan reparasi dan juga pemeliharaan di sini ternyata semua departemen di sini memiliki biaya overhead pabriknya, ya kan? Semua karyawan di departemen produksi ataupun non produksi pembantu pasti juga butuh yang namanya biaya kesejahteraan kan. Tuh. Nah, terus kita jumlahkan BOP langsung departemennya. Bisa teman-teman lihat ya, ini hati-hati ya, ini kolom jumlah ya. Nah, kita jumlahkan per departemen dan kita jumlahkan keseluruhannya. Dapat 6, ini dalam ribuan rupiah berarti ini adalah 6.480.000 ya. Terus ya ini BOP langsung departemen kita anggarkan, nah terus ini adalah BOP tidak langsung departemen. Contohnya BOP tidak langsung departemen ini adalah biaya depresiasi gedung dengan biaya asuransi gedung ya kan, karena gedung itu kan nggak hanya dinikmati oleh departemen produksi saja, tapi semua departemen di sini menikmati manfaat dari gedung, makanya BOP-nya masuk sebagai BOP tidak langsung departemen. Nah, secara total di sini perusahaan yang biaya depresiasi gedung mengeluarkan biaya 400.000, sedangkan yang biaya asuransi gedungnya di sini mengeluarkan biaya 500.000.
Nah 400.000 dengan 500.000 ini dinikmati manfaatnya oleh semua departemen, baik departemen produksi dengan departemen pembantu. Nah maka tugas yang pertama di sini teman-teman, ya kita ya harus mendistribusikan ke masing-masing departemen yang menikmati. Nah dasar distribusinya apa Bu? Dasar distribusinya adalah ini. Nah misalkan di sini karena kita gedung, berarti perusahaan di sini mendistribusikan berdasarkan luas lantai masing-masing departemen, teman-teman. Ya, oke. Departemen yang menikmati manfaat biaya overhead pabrik ya. Departemen A di sini luas lantainya 2.000. Departemen B luas lantainya adalah 2.400. Departemen X di sini luas lantainya adalah 1.520. Departemen Y di sini luas lantainya adalah 800 dan departemen Z di sini luas lantainya adalah 1.280. Nah, caranya kita cari proporsi dulu. Ya. Apapun dasar distribusinya, pasti cara mendistribusikan kita mencari proporsinya dulu, teman-teman, ya. Departemen A proporsinya 25%. Ada yang tahu saya dapat dari mana nih? Kalau kita mencari proporsi gimana? Ada yang tahu nggak teman-teman? Oke, minta tolong. Pakai mic ya. Oke. Jadi yang di departemen A contohnya kan 2.000 itu jadi dibagi 8.000 terus kali 100%. Oke, betul ya, gitu ya. Jadi namanya proporsi nanti pakai dasar apapun pasti proporsinya cara menghitungnya seperti itu. Ya, 2.000 kita bagi 8.000 total semuanya kita kali 100% akan kita dapat 25%. Karena totalnya kan pasti harus 100%. Ya, begitu juga sama departemen B. Berarti 2.400 kita bagi 8.000 kita kali dengan 100%. Dapat 30%. Ya, X, Y, dan juga Z sama. Ya, X berarti 1.520. Kita bagi 8.000, kita kali 100% dapat 19%. Terus kalau departemen Y berarti ya 800 per 8.000, kita kali 100% dapat 10%. Ya, yang departemen Z berarti 1.280 per 8.000 kita kali 100%, dapat 16%. Cara ngeceknya totalnya harusnya 100%. Bu, kalau ternyata setelah saya hitung totalnya masih 75% ya berarti cek lagi perhitunganmu. Ya, pasti ada yang salah. Kecuali kalau koma-koma mungkin ya, koma-koma 99,999999. Nah, itu biasanya sudah betul kalau seperti itu. Ya. Oke. Di sini ada pertanyaan dulu, teman-teman. Nah, baru setelah kita tahu proporsinya masing-masing, baru kita distribusikan berdasarkan proporsinya ini. Nah, berarti kalau 400.000 tadi departemen A kan 20 berapa? 20%, 25% ya departemen A ya. Ya berarti 25% kita kali dengan 400.000. Coba teman-teman yang offline, karena teman-teman online sudah tahu nih jawabannya. Teman-teman yang offline minta tolong didistribusikan untuk biaya depresiasi gedung sama biaya asuransi gedung berapa ke masing-masing departemen. Yang asuransi gedung 400.000 ya, yang biaya depresiasi gedungnya adalah 500.000. Bisa lah pasti. Kalau teman-teman yang online silahkan dipelajari, betul nggak sih perhitungannya yang sesuai dengan penjelasannya Budila. Berarti kalau departemen B ya 30% kita kali dengan 400.000. Cukup ini 1 menit, 1 detik, 2 detik, 3 detik cukup. Ini loh, biaya tidak langsung departemen kan ini kan harus didistribusikan ke masing-masing departemen yang memanfaatkan. Oh, ini mau buat foto ta? Ya, soalnya teman-teman offline belum dapat PPT ya. Oke. Nah ya, cukup ini 10 detik.
Sudah ketemu teman-teman? Bentar ya teman-teman online. Teman-teman online ada yang mau ditanyakan? Terkait, ini masih tahap 1 ya kita ya, masih menganggarkan biaya overhead pabrik. Sudah? Oke. Yang biaya, sebentar. Yang biaya asuransi dulu, siapa yang mau? Teman-teman, depresiasi ya, kuali ya, depresiasi gedungnya 400.000, asuransi gedungnya 500.000. Yang depresiasi gedungnya 400.000. Siapa? Oke, Mbak siapa? Nailul Husniah. Oke. Yang departemen A berapa? Yang departemen A 100.000. Pede aja nggak apa-apa, kalau salah kita benerin ya. 100.000. Terus yang B 120.000. Oke. X 76.000. Y 40.000. Z 64.000. Oke, betul. Yang asuransi gedung? Oke, Diana. Monggo. Yang departemen A 125.000, B 150, X 95.000, Y 50.000, Z 80.000. Oke ya, betul ya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya. Jadi pertama setelah kita dapat, kita distribusikan ke masing-masing departemen teman-teman. Terus maka langkah selanjutnya adalah kita menjumlahkan dulu. Ini kurang ya, harus ini jumlah BOP tidak langsung departemen ya. Ada 900.000, ini saya peroleh dari BOP tidak langsung departemennya ya 225 sampai ke Z. Ya, baru setelah itu kita totalkan semua, baik BOP langsung departemen dan BOP tidak langsung departemen. Ya, kita total semuanya ya, departemen A di sini saya peroleh 2.175.000. Dapat dari mana, Bu? 1.950 saya tambah dengan 225. Begitu juga dengan departemen B, berarti 2.350 saya tambah 270.000, dapatnya adalah 2.620.000. Berarti departemen X saya dapat dari 600, saya tambah 171.000, berarti 771.000. Departemen Y berarti 1.355, saya tambah 90, didapat 1.445. Yang terakhir adalah Z 225, di sini saya tambah 144.000, maka diperoleh 369.000. Totalnya ini teman-teman 7.380. Mau kamu jumlahkan ke bawah 6.480 ditambah 900 ataupun kamu tambahkan ke samping, di sini akan sama pasti hasilnya 7.380.000. Oke, di sini dulu, sebelum ini masih tahap menganggarkan saja ya, belum mengalokasikan. Ya, di sini ada pertanyaan teman-teman? Belum? Teman-teman online bagaimana, masih aman? Halo? Aman, Bu. Ya. Nah, yang langkah kedua kita harus mengalokasikan. Jadi yang namanya departementalisasi biaya overhead pabrik, semua biaya overhead pabrik yang ada di departemen pembantu ini itu harus semuanya kita alokasikan ke departemen produksi, teman-teman. Ya, sehingga departemen pembantunya nanti BOP-nya akan 0 hasil akhirnya. Ya, karena nantinya tujuan kita di sini BOP digunakan untuk menghitung harga pokok produk, makanya semua biaya overhead pabrik, saya ulangi ya, BOP semua di departemen pembantu harus kita alokasikan di departemen produksi sampai nilainya 0.
Itu langkah kedua kita alokasikan. Ya. Nah, misalkan di sini ada taksiran jasa departemen pembantu yang dipakai oleh departemen produksi. Maksudnya manfaat dari biaya overhead pabrik dari departemen pembantu yang dirasakan oleh departemen produksi. Namanya aja taksiran, ya kan, masih berupa taksiran, teman-teman, ya, masih berupa anggaran budgeting, teman-teman. Oke. Tadi kan karena asumsi kita semua biaya overhead pabrik di departemen pembantu hanya dimanfaatkan oleh departemen produksi saja, ya. Ada 2 departemen produksi. Di sini ada departemen produksi A sama ada departemen produksi B. Ya, biaya di departemen, hati-hati ya, ini jangan sampai oleng teman-teman ya. Ini wis agak susah. Departemen biaya overhead pabrik di departemen X, ya, 60%-nya dimanfaatkan oleh departemen produksi A, 40%-nya dimanfaatkan oleh departemen B. Totalnya kalau kita total di sini ada 100%. Ya, pasti kalau kita berbicara prosentase pasti totalnya 100%. Begitu juga dengan biaya overhead departemen pembantu Y, ya. Di sini 45%-nya ternyata digunakan oleh departemen A dan 55%-nya digunakan oleh departemen B. Ya, terus juga biaya overhead pabrik pembantu di departemen Z, 75%-nya di sini dirasakan oleh departemen A dan 25%-nya dirasakan oleh departemen B atau dimanfaatkan oleh departemen B. Oke, di sini dulu. Aman? Teman-teman? Oke. Nah, baru kita alokasikan, teman-teman. Ya kan, tadi kan ini ya langkah 1 di sini, teman-teman. Langkah 1-nya di sini. Di jumlah, Langkah 1-nya di sini ya. Di jumlah BOP langsung dan tidak langsung departemen. Ya kan, tadi ketemunya departemen A 2.700.000, Departemen A 2.175.000, Departemen B-nya 2.620.000, Departemen X-nya 771.000, Departemen Y-nya 1.445.000 dan Departemen Z-nya adalah 369.000. Oke. Ya. Nah, baru langkah kita alokasikan semua, ya. Tadi teman-teman di Departemen X, Departemen A-nya pakai 60%, Departemen B-nya pakai 40%. Nah, berarti kita hitung dulu yang A. 60% dari 771.000 itu adalah 462,60. Ya. Atau 462.600 ya. Nah, 40%-nya di Departemen B berarti 40% kita kali 771, 308,40. Ya, maka 771 sudah habis, Departemen Pembantu X-nya 0. Caranya, Bu, cara ngeceknya sudah teralokasi semua atau belum gimana? Ya udah, berarti hasil perhitungan teman-teman tinggal ditambahkan. Betul enggak 462,60 kita tambah 308,40 hasilnya 771. Gitu. Kalau benar ya sudah, berarti perhitungan teman-teman sudah betul. Dari sini dulu teman-teman, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Teman-teman online ataupun teman-teman offline? Aman? Izin nanya, Bu. Berarti kalau Departemen Y ini 650,25 saya dapat dari mana? Teman-teman online. Saya dapat dari mana? 45%-nya ya. Sama, ini berarti 45% kita kali 1445 ya.
Nah, sama ini adalah 55%, kita kali 1445. Ya, oh berarti teman-teman masih on semua. Oke. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan Bu Dila kan biar tahu nih teman-teman masih fokus apa enggak ini ya. Oke. Berarti sudah habis ya kan? 650,25 kita tambah 794,75 habis nih. 1445-nya sudah 0, aman. Nah, begitu juga dengan departemen Z-nya, berarti digunakan oleh departemen produksi A berarti 75% ya, kita kali 369, kita dapat 276,75, dengan departemen B berarti 25%, kita kali dengan 369 ini ya. Kalau sudah 0, berarti semua sudah teralokasikan di departemen produksi. Maka langkah kedua sih harusnya sudah selesai. Nah, di sini teman-teman yang online aman sampai langkah ini. Teman-teman offline juga masih aman. Oke, kita tetap harus semua di sini tetap harus sama-sama berusaha fokus ya. Budila juga berusaha fokus ini ya, teman-teman ya. Jangan sampai gagal fokus ya. Oke, baru kita jumlahkan ya. Nah, ini menuju kalau kita ingin menghitung tarif, teman-teman. Ya. Kita jumlahkan dulu alokasi BOP dari Departemen Pembantu. Ya, kita jumlahkan semuanya ini dulu. Jadi 462,60 kita tambah 650,25, kita tambah 276,75, hasilnya adalah 1389,60. Jadi si departemen produksi A ini dapat alokasi dari departemen pembantu dari departemen pembantu itu sebesar totalnya 1389,60. Begitu juga dengan departemen pembantu produksi B ya, berarti 308,40 kita tambah 794,75, kita tambah 92,25. Totalnya adalah ini alokasi. Baru kalau jumlah alokasinya udah kita tambahkan, baru kita lihat ya kan? Baru kita lihat jumlah semua biaya overhead pabrik di departemen produksi. Dari langkah pertama dengan langkah kedua ini kita tambahkan semuanya teman-teman. Ya. Ternyata setelah ditambahkan BOP di departemen produksi totalnya 2.175, kita tambah 1.389,60, totalnya adalah 3.564,40. Ini tahu ya? Dapat dari mana? Baru tak jelaskan? Oke, jadi langkah 1 ditambah langkah 2 hasilnya ini. Ya, jadi langkah 1 sama langkah 2 kita tambahkan. Jadi tadi yang dianggarkan di awal teman-teman kita tambahkan karena juga sudah dapat alokasi-alokasi ya dari departemen pembantu ya, berarti kita tambahkan juga alokasinya, kita dapat 3.564,40. Begitu juga dengan departemen produksi B. Kita tambahkan di awal sama alokasinya. Dapat 3.815,40. Di sini dulu. Masih aman teman-teman online? Aman ya. Nah, angka yang terakhir inilah nanti yang akan kita jadikan dasar dalam menghitung tarif biaya overhead pabrik, teman-teman. Tadi kan kalau di departemen, kalau di bab BOP kan udah ada anggaran, dijumlahkan, dari jumlah itu kita tentukan tarif ya. Nah ini cuma ketambahan langkah-langkah yang sangat panjang tadi itu. Ya, nah inilah 3.564,40 sama 3.815 ini yang kita jadikan dasar untuk menghitung tarif biaya overhead pabrik. Contohnya, sama caranya teman-teman. Ya, tarif BOP, jumlah BOP yang dianggarkan kita bagi dengan jumlah dasar pembebanannya. Kayak tadi kamu, anggaran tetapnya berapa, variabelnya berapa, kita bagi dengan proses produksi. Sama kali 14.000 unit itu sama.
Ya, cuma ya tadi tuh ketambahan langkah. Oke. Baru kita bisa menghitung tarif setelah melalui proses yang panjang tadi, teman-teman. Oke. Nah, misalkan di sini si PT Eliona Sari, kalau tadi di bab BOP teman-teman menghitung tarifnya itu dengan dasar pembebanan unit produksi. Nah, sekarang saya mencoba menggunakan jam tenaga kerja langsung dan juga jam mesin. Ya, teman-teman bisa lihat di situ. Misalkan PT Eliona Sari di sini membebankan biaya overhead kepada produk menggunakan dasar pembebanan jam tenaga kerja langsung untuk Departemen A dan jam mesin untuk Departemen B. Ya, dan untuk tahun 2019 ternyata Departemen A di sini akan dioperasikan pada kapasitas normal 50.000 jam tenaga kerja langsung dan Departemen B pada kapasitas normal 25.000 jam mesin. Pertanyaan saya, berapa tarif Departemen A dan berapa tarif biaya overhead pabrik Departemen B? Ayo teman-teman yang offline, ada yang bisa nggak dengan dasar tadi anggaran biaya overhead pabriknya Departemen A-nya 3.564,40, Departemen B-nya 3.815,40. Nah, jam mesin dan jam tenaga kerja langsung untuk Departemen A-nya 50.000 jam tenaga kerja langsung, sedangkan untuk Departemen B 25.000 jam mesin, teman-teman. Berapa tarifnya? Tarif BOP untuk Departemen A dan juga tarif BOP untuk Departemen B. Ayo, tadi cara menentukan tarif kan BOP yang dianggarkan kita bagi dengan dasar pembebanan. BOP yang dianggarkan tadi berapa ketemunya? Ayo. BOP yang dianggarkan 3.564,40, tinggal kita kalau Departemen Produksi A kan berarti dibagi jam tenaga kerja langsung ya 50.000. Nah, berarti 71,28 per jam tenaga kerja langsungnya, teman-teman. Ya, nah jadi kalau pernya tergantung ya, kalau berdasarkan unit produk kayak tadi ya per unit. Kalau ini jam tenaga kerja langsung berarti per jam tenaga kerja langsung. Kalau jam mesin berarti per jam mesin. Sama juga dengan Departemen B ya teman-teman ya. Tadi kan 3.815,40 ya, karena dalam ribuan rupiah makanya ini 3.815.400 kita bagi 25.000 kita dapat 152,6 per jam mesin. Gitu. Oke, teman-teman di sini ada pertanyaan? Saya dipahami dulu teman-teman online ataupun offline aman sampai dengan perhitungan tarif. Atau ada yang mau ditanyakan, silakan dipahami dulu sebelum saya lanjut ke 2 metode berikutnya. Masih ada 2 metode lagi, tetap semangat teman-teman. Semangat untuk kita semua. Bu, izin nanya, Bu. Oke, Mbak, siapa? Dona. Oh, Dona. Dona, oke. Ya, untuk yang jam normal, jumlah jam TKL 50 itu memang dari soalnya ya, Bu? Oh iya ya, dari soalnya. Nanti kalau misalkan dalam praktek nyata yo, ini dilihat ya data perusahaan ya, oh jam tenaga kerja langsung dalam satu periode di sini taksirannya berapa, jam mesin biasanya berapa berjalan itu. Kalau ini ya dari soal, ya Dona ya. Gimana Baik, Dona? Bu. Oke. Baik, Bu. Ada lagi? Thank you. Ada lagi?
pertanyaan sebelum saya lanjutkan, teman-teman. Kenapa, Nenden? Ada nggak yang ditanyain? Ini masih ada 2 metode lagi loh. Aman nggak? Ini masih metode alokasi langsung. Aman, teman-teman. Oke, bisa saya lanjutkan ke metode selanjutnya ya, teman-teman ya. Oke, nah ini metode selanjutnya kita bisa menggunakan metode alokasi bertahap, teman-teman. Ya, jadi metode alokasi bertahap itu metode yang seperti apa? Metode pengalokasian biaya dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi dilakukan secara bertahap. Tapi intinya sama, semua biaya overhead pabrik di Departemen Pembantu itu harus semuanya kita alokasikan ke Departemen Produksi. Ya. Nah, ini jasa pada Departemen Pembantu akan dialokasikan ke Departemen Pembantu dan Produksi, tetapi jika alokasi ke Departemen Pembantu tidak material akan diabaikan, atau di sini kita baru bisa menggunakan metode alokasi bertahap jika kondisinya seperti ini, teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat ada angka 1 sama ada angka 2, jadi metode alokasi bertahap ini baru bisa kita gunakan kalau misalkan salah satu biaya overhead pabrik di Departemen Pembantu dirasakan juga manfaatnya oleh Departemen Pembantu lainnya. Contohnya tadi kayak Departemen Listrik, nggak mungkin hanya Departemen Produksi aja kan yang merasakan, tapi Departemen Pembantu lainnya juga merasakan. Ya, nah ketika hal itu terjadi, biaya overhead pabrik di salah satu Departemen Pembantu dirasakan oleh Departemen Pembantu lainnya, maka kita bisa menggunakan alokasi bertahap. Teman-teman bisa lihat di gambar nomor 1 dulu, garis warna hitam, itu artinya biaya overhead pabrik Departemen Pembantu Y dirasakan oleh Departemen Pembantu X juga selain Departemen Produksi 1 dan 2. Sedangkan biaya overhead pabrik di Departemen Pembantu X hanya dirasakan oleh Departemen Produksi 1 dan 2. Jadi alokasi bertahap ini jika salah satu BOP di Departemen Pembantu dirasakan oleh Departemen Pembantu lainnya juga dengan Departemen Produksi. Kalau kondisinya seperti ini, kita bisa pakai metode alokasi bertahap, teman-teman. Ya, oke. Ini langsung kita skip untuk langkah 1 dengan 2. Jadi kita langsung kita skip langkah 1 menganggarkan BOP tadi. Ya kan, tadi kan menganggarkan BOP ini kan BOP langsung dulu kita anggarkan, tidak langsung kita anggarkan, kita distribusikan baru kita total. Nah itu kita skip langkah 1, jadi teman-teman langsung diketahui ya. PT Karimata di sini mempunyai 2 departemen produksi, yaitu Departemen Produksi 1 dan juga Departemen Produksi 2 dan Departemen Pembantu. Ada 2 Departemen Pembantu X dan juga Departemen Pembantu Y. Teman-teman bisa lihat di sini jumlah anggaran BOP-nya. Departemen Produksi 1 jumlah anggaran BOP-nya adalah 60.000, sedangkan Departemen Produksi 2 jumlah anggaran BOP-nya adalah 80.000, Departemen Pembantu X-nya 50.000, sedangkan Departemen Pembantu Y-nya adalah 40.000. Nah, kita langsung mengalokasikan Departemen Pembantu ini ke semua Departemen Produksi. Sama kuncinya teman-teman, semua biaya overhead pabrik di Departemen Pembantu nanti akhirnya harus nilainya adalah 0. Ya. Oke, ini adalah taksiran jasa Departemen Pembantu yang dinikmati oleh Departemen Produksi, teman-teman. Ya, Departemen Pembantu X dulu ya hanya dirasakan
biaya overhead pabriknya hanya dimanfaatkan oleh Departemen Produksi 1 sama 2 ya. Produksi 1-nya adalah 60%, sedangkan produksi 2-nya adalah 40%. Nah, sedangkan untuk Departemen Pembantu Y ternyata dinikmati 10%-nya di sini oleh Departemen Pembantu X. Ya, oleh Departemen Produksi 1 65%, Departemen Produksi 2 adalah 25%. Nah, maka hitung BOP Departemen Produksi setelah mendapat alokasi dari Departemen Pembantu dengan menggunakan metode alokasi bertahap, teman-teman. Langsung ya saya jelaskan. Nah, ruwet tapi gampang kok, teman-teman. Tadi ya, anggaran BOP-nya sesuai dengan soal yang pertama ya, Departemen Produksi 1-nya kan 60.000, Departemen Produksi 2-nya 80.000, Departemen Pembantu X-nya 50.000, sama Departemen Pembantu Y-nya adalah 40.000. Kuncinya pada akhirnya nanti semua biaya overhead pabrik di Departemen Pembantu nilainya harus 0. Maka yang harus kita kerjakan yang mana dulu? Yang harus kita kerjakan adalah di Departemen Pembantu yang biaya overhead pabriknya juga dimanfaatkan oleh Departemen Pembantu lainnya dulu. Di mana di sini adalah Departemen Pembantu Y. Ya kan? 10%-nya dimanfaatkan oleh Departemen Pembantu X, maka kita alokasikan. Ini makanya saya dapat 10% dikali 40.000 berarti 4.000 yang ke Departemen Pembantu X. Nah, sedangkan di Departemen Produksi 1 di sini tadi berapa persen? 65%. Berarti 65% kita kali 40.000 hasilnya adalah 26.000 ini. Terus yang Departemen Produksi 2 di sini ada 25%. Ya, berarti 25% kita kali 40.000 berarti di sini ada 10.000. Ingin ngecek ya berarti silahkan ditambahkan ya 26.000 kita tambah 10.000 kita tambah 4.000 hasilnya pasti 40.000. Di sini dulu, dipahami dulu sebelum saya lanjutkan ke langkah selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan enggak? Teman-teman online ataupun offline? Oke, Mbak. Oke, tadi kan sudah diketahui di soal ya, taksirannya ini ya. Nah, ini kamu fokus dulu aja yang Departemen Pembantu Y. Departemen Pembantu Y ini kan dari biaya overhead pabrik 40.000 ini, 10%-nya manfaatnya dirasakan oleh Departemen Pembantu X, 65%-nya dirasakan oleh Departemen Produksi 1, sama 25%-nya dirasakan oleh Departemen Produksi 2. Nah, baru biaya anggarannya kan 40.000 kan. Nah, berarti langkah yang pertama 40.000 ini harus kita alokasikan ke departemen yang memanfaatkan. Tadi kan Departemen Pembantu X memanfaatkannya kan 10%. Berarti ya 10% kita kali 40.000. Ini juga berapa persen tadi? 65 ya? 65% dikali 40.000, 26.000. Terus ini 25% dikali 40.000. Nah, terus ini kita tambahkan semua untuk kita cek sudah dialokasikan semua enggak sampai habis. Oh, alokasinya 26.000 ditambah 10.000 ditambah 4.000, totalnya adalah 40.000, kita kurang 40.000. Oh, aman, Departemen Pembantu Y biaya overhead pabriknya sudah kita alokasikan semua. Jadi nilainya harus sampai 0. Kalau nilainya ini belum 0, cek lagi perhitunganmu. Oh, berarti mungkin prosentasenya nanti yang salah atau gimana. Gitu ya. Oke, dari sini dulu ada pertanyaan lagi apa enggak, teman-teman? Aman? Oke, baru yang kita namakan bertahap ketika kita mengerjakan alokasi yang kedua. Departemen Pembantu Y sudah aman, kita alokasikan semua. Sekarang
Departemen Pembantu X harus kita nolkan. Nah, berarti yang kita alokasikan, karena di soal diketahui anggaran BOP Departemen Pembantu X ini adalah 50.000 teman-teman, bukan hanya 50.000-nya aja yang kita alokasikan. Ya, tapi kita tambah 4.000 dari Departemen Pembantu Y, karena tadi itu ya kuncinya nilainya harus 0, BOP harus habis di Departemen Pembantu, kita alokasikan harus habis. Nah, makanya yang kita alokasikan adalah 54.000-nya. 50.000 kita tambah 4.000, teman-teman. Oke. Nah, di Departemen Produksi 1 menggunakan 60%-nya, berarti 60%-nya kita kali 54.000. Di Departemen Produksi 2, di sini 40%-nya, berarti 40% kita kali 54.000. 21.600, kita cek 32.400 ditambah 21.600, oh 54.000, berarti kita kurangi 54.000, oh aman. Departemen Pembantu X-nya sudah kita alokasikan semua, nominalnya sudah 0. Di sini dulu, dipahami dulu. Paham nggak teman-teman? Ya Mbak Diana ya? Oke, 54.000 ini diperoleh dari, kalau 50.000-nya tahu ya, dari anggaran BOP ini. 4.000-nya dari mana Bu? 4.000-nya kan tadi dapat alokasi 10% dari Departemen Pembantu Y. 50.000 ditambah 4.000 kan berarti 54.000. Nah, baru kita alokasikan ke Departemen Produksi 1 ini sama Departemen Produksi 2. Tadi di Departemen Produksi 1 pemakaiannya adalah 60%. 60%-nya 54.000 berapa? 32.400. Nanti teman-teman bisa cek sekalian. Yang di Departemen Produksi 2 berarti 40% kita kali 54.000 ini. 21.600. Coba kita tambahkan 32.400, kita tambah 21.600 hasilnya 54.000. Berarti kita kurangi kan ini 54.000, oh hasilnya 0. Ya, di situ Diana. Dari sini sudah bisa paham atau masih bingung? Sudah? Oke. Teman-teman yang lain, yang online, gimana? Paham ya? Ada pertanyaan? Aman? Aman tapi ruwet. Oh, iya, emang. Gitu. Ya. Nah, baru nanti terus kita total aja BOP setelah alokasi. Jadi pada akhirnya yang ada biaya overhead pabriknya itu hanya Departemen Produksi 1 dan Departemen Produksi 2 saja. Nah, ini kita tambah berarti dari atas sampai bawah. Berarti 60.000 kita tambah 26.000, kita tambah 32.400, maka BOP di Departemen Produksi 1 adalah 118.400. Pun dengan Departemen Produksi 2, teman-teman. 80.000 ditambah 10.000 ditambah 21.600, totalnya adalah 111.600. Nah, nanti kalau mau menghitung tarif berarti yang dijadi acuan yo ini, nanti jadi acuannya itu. Nanti yang dijadikan acuan 118.400 sama 111.600 ini yang dijadikan acuannya kalau menghitung tarif. Jadi tarif biaya overhead pabrik itu ya hanya ada di Departemen Produksi, makanya harus kita alokasikan di departemen-departemen lainnya, semuanya harus dialokasikan di Departemen Produksi. Oke, di sini teman-teman ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke metode terakhir dan paling ruwet. Yang pertama ruwet, ya, yang kedua ruwet banget, yang ketiga ruwet banget, ya. Oke, teman-teman online masih aman di metode alokasi bertahap.
Aman, Bu. Oke. Bisa saya lanjutkan ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah metode yang menurut saya paling ruwet, tapi mungkin hampir semua kondisi perusahaan harus menggunakan metode seperti ini, ya kan? Tapi kan sekarang kan itu lagi-lagi wis aplikasi, wis sistem lebih gampang, ya. Jadi, metode alokasi timbal balik, pada metode ini biaya departemen pembantu akan dialokasikan ke departemen pembantu yang lain dan ke departemen produksi. Jadi teman-teman kita menggunakan metode alokasi timbal balik jika kondisinya seperti ini. Dan menurut saya inilah kondisi dalam perusahaan yang sesungguhnya. Jadi biaya overhead pabrik di departemen pembantu X, teman-teman bisa ngelihat dulu ya, yang ini ya, yang ini dulu. Biaya overhead pabrik di departemen pembantu X selain dirasakan oleh departemen produksi 1 dan 2, ternyata juga dirasakan oleh departemen pembantu Y. Pun dengan biaya overhead pabrik di departemen pembantu Y selain dirasakan oleh departemen produksi 1 dan 2, ternyata BOP-nya juga dirasakan oleh departemen pembantu X, jadi saling merasakan semuanya. Itu kan terjadi ya di departemen listrik, nggak mungkin hanya departemen produksi aja, tapi juga departemen accounting dan sebagainya. Pun juga di departemen reparasi, ya kan juga membutuhkan listrik. Listrik mungkin alatnya juga membutuhkan reparasi, jadi saling sama-sama menggunakan. Nah ketika kondisinya seperti ini, maka teman-teman bisa menggunakan metode alokasi timbal balik. Tuh. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Kita pakai contoh yang sama di alokasi bertahap, teman-teman. Teman-teman di sini bisa dilihat ya, saya minta teman-teman fokus karena kita tinggal satu tahap saja di sini. Ada PT Karimata, dia mempunyai 2 departemen produksi, yaitu ada departemen produksi 1 dan juga ada departemen produksi 2 dan juga departemen pembantu X dan Y, sama ya kayak tadi ya. Anggaran BOP-nya sama teman-teman di sini ya, departemen produksi satunya di sini anggarannya adalah 60.000, departemen produksi 2-nya anggarannya adalah 80.000, departemen pembantu X-nya di sini anggarannya adalah 50.000 dan juga departemen pembantu Y-nya di sini adalah 40.000. Taksiran jasa departemen pembantu yang dinikmati oleh departemen produksi, teman-teman bisa dilihat di sini sama-sama saling menggunakan ya. Departemen pembantu X ya, biaya overhead pabriknya yang 20% di sini digunakan oleh departemen pembantu Y, 50%-nya digunakan oleh departemen produksi 1 dan 30%-nya digunakan oleh departemen produksi 2. Begitu juga dengan departemen pembantu Y. 10%-nya di sini digunakan oleh departemen pembantu X, ya, 50%-nya digunakan oleh departemen 1 dan 40%-nya digunakan oleh departemen 2, produksi 2, teman-teman. Oke. Dipahami dulu. Di sini coba dibaca lagi tentang taksiran jasa departemen. Di sini kalau masih aman baru tak lanjutkan ke slide selanjutnya. Teman-teman, aman? Oke. Kalau timbal balik pakai caranya seperti apa? Cara mengalokasikan. Harusnya teman-teman ingat ya, kita pakai penyelesaiannya menggunakan metode aljabar. Ya, SMA-nya lah dapat aljabar ya, metode substitusi, eliminasi itu loh, teman-teman. Amnesia ya, nggak nanti diingatkan lagi ketika teman-teman menempuh matematika ekonomi, tenang saja ya. Nanti matematika ekonomi perhitungannya lebih ruwet lagi.
Udah dapat matematika ekonomi? Tapi ini dari SMA apa dari inputan RPL teman-teman? Oh ya pasti dapat matematika ekonomi. Itu akan full aljabar lagi nanti itu. Ya. Oke, ya teman-teman bisa lihat di sini. Ya, saya hanya mengingatkan. Jadi tadi ya, kalau berdasarkan soal kan diketahui ini adalah anggaran-anggarannya ya. Anggaran BOP Departemen Produksi 160.000, Departemen Produksi 280.000, BOP Departemen Pembantu X-nya 50.000 sama Departemen Pembantu Y-nya adalah 40.000. Oke, Departemen tadi ya biaya overhead pabrik di Departemen Pembantu X 20%-nya, jadi kita harus membuat persamaan dulu teman-teman. Teman-teman boleh membuat persamaan yang X dulu atau yang Y dulu. Ya, kalau di sini di PPT saya membuat yang X dulu. Kita lihat dulu. X biaya anggaran BOP-nya berapa? 50.000. Berarti X sama dengan 50.000 ya. Ditambah, nah kita lihat yang ini. Jadi dibalik teman-teman, hati-hati. Biaya overhead pabriknya pakai 50.000 ya, tapi yang kita lihat nggak mungkin kan nanti sama-sama 0,2x tapi Y 0,1. Nah, jadi ini. Y. Jadi kita lihatnya adalah Departemen Pembantu X ini menggunakan biaya overhead pabrik dari Departemen Pembantu mana saja. Oh 10%-nya dari Departemen Pembantu Y, berarti kita tambah 0,1 Y. Jadi yang miliknya X. Nah, caranya gitu. Jadi cara mencari persamaannya yang punyanya X dulu. Oh biaya overhead pabriknya 50.000 ditambah, oh Departemen Pembantu X ini 10%-nya pakai biaya overhead pabriknya di Departemen Pembantu Y, berarti ditambah 0,1 Y. Dipahami dulu. 10%, 10 dibagi 100 kan 0,1 Y. Jangan 10% dibagi 100 ya 0 hasilnya. 10 bagi 100. 10 langsung bagi 100. Iya, kalau persennya kamu masukkan hasilnya akan sama lagi, ya. Teman-teman yang online bagaimana persamaan yang pertama? Izinannya Bu. Oke, Dona ini. Ya Bu. Oke, Don. Jadi semisal dia 50%, jadinya 50 kali 100 juga ya Bu? 50 bagi 100 ah. Kalau persen kan 10 bagi 100. Kalau 50% iya, ya 50 bagi 100 berarti 0,5 Y gitu. Oh, siap Bu. Oke, teman-teman offline gimana persamaan yang pertama? Aduh Bu, sudah pusing. Yang bingung mana? Yang bingung mana? Oke, sudah ya persamaan ya. Begitu juga ketika membuat persamaan yang Y. Ini masih 2 departemen pembantu loh, mungkin nanti di UASnya 5 departemen pembantu. Oke, aman? Oke, berarti kalau Y ya udah kamu tinggal pakai BOP anggaran BOP yang Y 40.000 dan prosentase yang milik Y. Ya udah, berarti 40.000 Departemen Pembantu Y pakai berapa persen dari Departemen Pembantu X? 20% kan, berarti 20 bagi 100 kan, berarti 40.000 ditambah 0,2 X gitu. Kalau di sini menyelesaikannya sebenarnya kalau aljabar itu kan ada 2 cara ya teman-teman ya. Teman-teman boleh pakai cara eliminasi atau pakai metode substitusi. Nah metode substitusi masih ingat enggak?
dengan cara memasukkan persamaan yang satu ke persamaan yang lain, teman-teman. Misalkan kita ngerjakannya ini kalau di PPT itu yang Y dulu, ya kan? Y dulu kan, Y itu kan 40.000 ditambah 0,2X. Nah, X-nya ini diganti persamaan yang ini. Itu kan substitusi. Memasukkan persamaan lain ke persamaan yang satunya. Mateng aku. Atau bisa pakai cara eliminasi juga bisa. Nah, ini harus mengingat nih pelajaran zaman SMA. Penjelasannya. Oke, ini fotoan dulu. Persamaannya 50 Y ada X 50.000 ditambah 0,1 Y sama dengan 40.000 ditambah 0,2 X ya. Wes di foto sing teman-teman offline. Wes. Nah, sebenarnya mengerjakannya terserah teman-teman. Ya kan? Terserah teman-teman mau pakai persamaan X atau mau pakai persamaan yang Y, terserah. Kalau di PPT saya pakai persamaan yang Y. Ya, Y kan 40.000 ditambah 0,2X kan tadi. Berarti 40.000 ditambah 0,2 X-nya ini diganti dengan persamaan yang tadi kita cari itu. 50.000 ditambah 0,1 Y, biar sama-sama Y kan. Nah, berarti 40.000 ditambah 0,2 dikali 50.000 berapa? 10.000. 0,2 dikali 0,1 berarti 0,02 Y. Y sama dengan 50.000 ditambah 50.000 tahu nggak dapat dari mana? Oke. 40.000 tambah 10.000 kan? Oke, ditambah 0,02 Y. Ya, gampang ini kayaknya nggak lengkap PPT-nya. Ya, kurang detail. Terus pindah ruas, masih ingat nggak kalau pindah ruas? Oke, Y ini itu kan dianggap satu toh teman-teman ya. Berarti Y dikurangi 0,02 Y. Mateng. Gini loh, mana ya? Pakai yang ini dulu ya. Ini enggak lengkap. Nah, ini tak besarkan wis. Nah, ini kan harusnya, ini kan Y terus kan, teman-teman ya? Betul ya? Nah, ini kan Y terus kan. Nah, ini kurang satu langkah yang emang bikin bingung. Kalau saya lebih suka gini. Bentar. Oke. Nah, maka pindah ruas kan. Y dikurangi 0,02 Y sama dengan di sini 50.000. Makanya jadi 0,98 Y. Sama dengan 50.000, maka Y-nya 50.000 kita bagi 0,98. Y sama dengan 51.020. Gitu. Kalau terus nanti yang X ya udah tinggal masukkan nilai Y-nya aja. Ya kan? X-nya kan persamaannya 50.000 ditambah 0,1 Y. Y-nya sudah ketemu. 50.000 ditambah 0,1 dikali 51, 20. Maka dapatnya 102.000. Bu, kalau saya mau mengerjakan dari persamaan X ya boleh. Berarti nanti persamaan Y-nya ini kamu masukkan ke yang 0,1 Y. Gitu, terserah mau pakai persamaan yang mana. Gitu. Oke, di sini aman nggak? Ini belum alokasinya ini teman-teman. Nanti emang kayaknya harus dibaca lagi ya teman-teman. Teman-teman online aman nggak dari sini? Izinannya Bu. Oke, Don. Yang bisa diulang nggak Bu yang dapat 0,98 itu Bu?
Oke, jadi 0,98 kan didapat dari ini loh, ini kan pindah ruas ya, kayak kita mengerjakan eliminasi matematika. 0,02 dibawa ke ruas sebelah kiri kan, berarti Y dikurangi 0,02. Y ini kan hitungnya 1, berarti 1Y dikurangi 0,02Y, berarti kan 0,98Y. Coba 1 dikurangi, coba Dona ngitung pakai kalkulator. 1 dikurangi 0,02, pasti hasilnya adalah 0,98 ini. Betul nggak Don? Betul, Bu. Nah, Baik, Bu. 0,98Y sama dengan 50.000. Maka cara mencari Y-nya 50.000 kita bagi 0,98. Jadi didapat sebesar Y-nya 51.020 rupiah. Gitu, Don. Gimana Dona? Aman? Paham, Bu. Oke. Sudah ya, kita dapat Y sama X-nya sudah ketemu 5120 sama 55 102. Baru nanti langkah terakhir hasil perhitungan ini nanti silahkan dibaca lagi sendiri ya teman-teman ya. Nanti langkah terakhir berarti tinggal kita masukkan ke dalam alokasi. Jadi hati-hati, yang kita alokasikan itu adalah hasil perhitungan kita tadi teman-teman. Ya, jadi yang di Departemen Pembantu X sama Departemen Pembantu Y yang dianggarkan pertama 50.000 sama 40.000 ini sudah enggak kanggo. Tapi yang harus kita alokasikan adalah di angka yang baru. X-nya tadi ketemu 55 102, Y-nya tadi ketemu 50 itu yang harus kita alokasikan ke semua departemen. Udah, nanti dikerjakan, dikalikan sesuai dengan prosentasenya. Gitu. Sama, caranya sama seperti ketika melakukan alokasi bertahap. Jadi prosentasenya dikalikan 55 sama ya. Jadi Departemen Pembantu Y nanti prosentasenya tadi berapa prosentasenya? Departemen Pembantu Y itu menggunakan Departemen Pembantu X itu 20%. Ya udah berarti 20% kita kali 55 102. Hasilnya pasti 11.020. Terus yang Departemen Departemen Produksi 1 berarti 50% ini kita kali 55 120, yang ini 40% kita kali 55 102. Nanti silahkan teman-teman hitung. Ya, dicek ya, betul enggak sih? Terus setelah itu kita tambahkan, sama saja caranya. Atau silahkan teman-teman cek sekarang, ada enggak pertanyaan teman-teman? Gitu, sama juga yang di Departemen Pembantu Y kan 51 nih, 20 yang kita alokasikan. Nah, Departemen Pembantu X-nya pakainya 20%, berarti 20% kita kali 51. Sorry 10% ya, 10%, departemennya 10% kita kali 51. Terus yang Departemen Produksi 1 adalah 50%, berarti 50% kita kali 5120, yang Departemen Produksi 2 di sini 40% kita kali 5120. Hasilnya tapi tetap ya harus sama-sama, jadi ngeceknya hasilnya harus di Departemen Pembantu X atau Y ini sama-sama 0. Baru nanti kita jumlahkan dari atas sampai bawah. Sama seperti ketika kita mengerjakan BOP alokasi bertahap. Gitu. Oke, di sini ada pertanyaan apa enggak teman-teman? Tanya, Bu. Oke, Mbak siapa? Siapa? Halo? Kok nggak dengar ya? Mbak siapa? Dengan Arinor izin tanya. Bentar, kayak nge-lag. Ri. Halo, Ari? Ari Nur? Berarti dia mau tanya.
Oh, mau tanya Arinur, tapi diketik. Halo? Oke, sambil jalan aja. Teman-teman yang lain, ada pertanyaan apa enggak teman-teman yang lain? Oh, oke, boleh lewat chat. Ditunggu dulu. Kita tunggu dulu ya, Mas Hen ya. Pertanyaannya apa? Minggu depan, nanti digantikan sama Pak Ditya ya, teman-teman ya. Ha. Jadi nanti sama saya kurang 1 pertemuan lagi. Ini pertemuan keberapa sih, Pak? 4 kan? 4 nanti sama Pak Ditya 1 kali, sama saya 1 kali lagi. 2 kali lagi ya berarti. 2 kali lagi. Minggu depan, iya tetap offline. Iya. Bentar ya, yang online dulu ya. Oke, apa? Oh iya, jadi Rinur tanya kalau hasilnya bukan 0 berarti salah pengerjaannya. Iya, karena di hasil akhir setelah alokasi itu di departemen pembantu ya, BOP di departemen pembantu hasilnya harus 0. Ya Mbak Ari. Oke, Nendin tadi mau tanya apa? Apa? Oh, nggak ada, emang nggak ada kurungnya. Kan dia dapat alokasi dari departemen pembantu Y. 50.000 ditambah 5102 kan hasilnya 55102 itu. Tapi kalau 55102 harusnya ada tanda kurungnya. Untuk ngecek pengurangannya itu kan. Iya, harusnya ada tanda kurungnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Mau lanjut materi selanjutnya? Ampun Bu. Enggak, nanti materi selanjutnya sama Pak Ditya aja, enggak apa-apa. Setelah Pak Ditya, minggu depannya lagi sama Ibu kembali seperti biasa. 2 kali pertemuan ya lagi. Nanti UASnya take home aja ya kita. Oke, ada lagi teman-teman online, offline, ada lagi enggak pertanyaan? Aman di sini? Apa? Mau tanya apa lagi? Mumpung kita masih ada 5 menit lagi kok, terus absen. Ya berarti pakai Z. Lebih bertahap lagi. Mau berapa departemen request? 5 departemen? Iya, berarti kita sebenarnya kan cara matematika kan selain pakai cara eliminasi kan juga bisa pakai cara substitusi itu loh, yang dikali berapa itu disamakan dulu salah satu persamaannya baru kita, iya, tapi enggak kok, enggak sampai sekian departemen. Ini kan hanya konsep, makanya tadi saya bilang kalau di perusahaan itu jelas pakai aplikasi, pakai sistem. Kalau manualisasi berapa departemen yang ada di perusahaan? Tapi kalau secara konsep kayak gini. Pakai cara eliminasi substitusi itu. Kan selain pakai cara ini kan bisa yang apa itu ditumpuk terus dikali berapa disamakan. Salah satu Y-nya atau salah satu Z-nya. Nah, itu bisa. Visioner. Kalau 3 departemen gimana ya Pak Dung? Iya. Dia kalau yang metode alokasi bertahap, ya berarti bertahap satu-satu. Departemen pembantu X dulu kamu alokasikan. Sudah 0, departemen pembantu Y dialokasikan, sudah 0, Y-nya baru departemen pembantu Z yang dialokasikan, seperti itu.
Pusing ya? Ruwet. Apa? Enggak sampai Z, tapi ada ST, U, V. Enggak susah ini. Lulus ya. Teman-teman online. Masih lama. Teman-teman online aman sejauh ini? Aman ya? Perlu dikasih latihan soal enggak ini teman-teman? Enggak, maksudnya untuk di rumah, untuk ngerjain. Boleh? Ya wes. Berarti saya kasih latihan soal. Nah ini bahasnya ini. Kemarin tugas kemarin kan ini ya, hari ini ya, dikumpulin ya. Yang teman-teman online berarti lewat di learning ya Mas ya? Mas Hendy? Mas Hen? Lewat di learning? Tugas-tugas sing 2 minggu lalu. Hah? Oh file. Atau yowis nanti saya yang offline tak sediakan drive dulu ya berarti ya. Nanti dikirim di situ, yang online lewat di learning kan Mas ya? Oke. Nanti akan ada latihan soal, saya share di grup aja wis ya. Untuk lihat teman-teman nanti. Nanti ya berarti baru akan saya bahas 2 minggu lagi ya. Teman-teman ya setelah Pak Ditya. Oke. izin nanya, Bu. Teman-teman online ada yang mau tanya lagi, Dona? Bu, soal yang kemarin dikirimnya di mana ya? Tugas yang sebelumnya, Bu. Iya, ya saya mengirimkan di grup, nanti tak kasihkan semua wes ke Mas Hendy ya. Oh teman-teman yang online berarti Enggak, grup yang mana ya, Bu? tak kirain ada di